warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Rizka Kennedy dari SDIT Dambaan Umat Paninggahan. Saya Isra Miranda dari SMP Negeri 2 Junjung Siri. Saya Yuhelmi Formawati dari SDN 02 Tanjung Mingkung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Bu Rizka. Apa kabar Bu Ira? Baik. Sepertinya hari ini ada yang ingin disampaikan Bu Ira. Ya, Bu Rizka. Apa itu? Jadi gini Bu Rizka, rencananya saya mau melaksanakan coaching dengan teman sejawat menggunakan alur cerita Bu Rizka. Iya. Oh, berarti hari ini Ibu akan melakukan coaching bersama teman sejawat menggunakan alur tirta. Begitu ya Bu ya. Alur tirta ini Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang mananya? Rencananya ada dua Bu Rizka, yaitu pada kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Bu Rizka. Begitu. Berarti Ibu akan melakukan proses coaching dengan alur tirta menggunakan kompetensi mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Baik Bu Ira, kira-kira pemahaman Bu Ira mengenai alur tirta ini dan kompetensi yang Ibu pilih tadi sudah sampai mana pemahaman Ibu? Kalau secara umum saya masih belum begitu paham Bu Rizka mengenai kompetensi yang ada pada alur cerita ini Bu. Oh begitu ya Bu belum ya. paham lagi. Kalau kita rentangkan Bu dari 1 sampai 10 kira-kira rentangnya sampai mana Bu? Sekitar mungkin di angka 7 Bu Rizka. Di angka Sampai 7. baru. Begitu. Berarti dari hasil observasi nanti harapan Ibu dari hasil observasi kita nanti apa ya Bu? Harapan saya Bu Rizka, Iya. semoga nantinya saya bisa melaksanakan coaching dengan teman sejawat menggunakan alur cerita, terutama juga pada kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ini Bu Rizka. Begitu ya Bu Ira ya. Lalu tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari coaching apa? Nah, tujuan saya di sini Bu Rizka supaya kedepannya nantinya saya bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching, apakah itu dengan teman sejawat ataupun nanti dengan peserta didik saya itu sama-sama Bu Rizka. Iya, berarti kita akan mempraktekkan coaching yang baik menggunakan alur tirta dan kompetensi mendengarkan aktif dan kehadiran penuh ya Bu Ira. Iya, iya. Baiklah, kita amati dulu ya Bu proses coaching Ibu, nanti baru kita bahas kembali hasil dari coaching Ibu. Silakan Bu Ira. Terima kasih Bu Rizka. Sama-sama Bu Ira. Assalamualaikum Bu Helen. Waalaikumsalam Bu Ira. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Helen? Alhamdulillah baik. Jadi gini Bu Helen, sesuai dengan rencana kita kemarin, kita akan melaksanakan coaching pada hari ini. Kira-kira apa yang mau kita bicarakan hari ini Bu Helen? Begini Bu, saya ada sedikit masalah di kelas 5. Oh, jadi itu ya Bu, hari ini kita akan melaksanakan permasalahan yang ada di kelas 5. Kira-kira apa yang menjadi harapan dari Bu Helen pada pembicaraan kita pada hari ini? Saya mengharapkan solusi untuk masalah ini. Solusi supaya anak tidak ada lagi yang tidak memakai baju olahraga di saat jam pelajaran. Seperti itu ya Bu, saya paham. Dan terima kasih juga Bu Helen sudah mau berbagi dengan saya. Jadi hari ini kita akan fokus untuk mencari solusi bagaimana Bu Helen itu bisa lebih bersemangat dan mau membawa baju olahraga saat pelajaran olahraga. Gitu ya Bu Helen ya? Iya Bu. Nah, sekarang kalau kita identifikasi nih Bu Helen situasinya, kalau skala diberikan rentang 1 sampai 10, permasalahan yang Bu Helen hadapi ini berada pada skala berapa kira-kira Bu Helen? Mungkin sekitar 6 Bu skalanya Bu. Ya sudah di skala 6 ya Bu Helen ya? Iya. Saya mengerti Bu Helen. Kemudian apa yang menjadi alasan kenapa Bu Helen ini tidak mau membawa baju olahraganya ke sekolah? Kalau saya ingat kembali, hal yang membuat siswa saya tidak mau mengikuti baju olahraga ini karena dia tidak menyukai materi olahraga hari ini. Seperti itu ya Bu Helen. Kira-kira apa saja yang dapat dilakukan supaya siswa Bu Helen itu mau membawa baju olahraganya ke sekolah? Menurut saya,
Menurut saya, anak-anak tidak mau mengikuti olahraga ini karena tidak menyukai materi ini. Jadi saya akan berusaha memodifikasi dan memotivasi anak tersebut untuk mau ikut mengikuti materi hari ini. Seperti itu ya Bu Helen ya. Jadi saya juga sependapat dengan Ibu. Kemudian menurut pendapat Ibu, apa kemungkinan yang bisa Bu Helen lakukan agar siswa Ibu ini lebih bersemangat lagi dan mau membawa baju olahraganya ke sekolah? Apa kira-kira? Menurut saya akan mencoba memodifikasikan bentuk olahraga yang dia sukai. Seperti itu ya Bu Helen ya. Jadi kita Bu Helen diharapkan bisa memodifikasi, kemudian melakukan kegiatan pembelajaran dengan lebih baik lagi ya Bu Helen. Ya. Kemungkinan ada nggak hambatan ataupun kendala yang mungkin muncul dari hal tersebut Bu Helen? Ada beberapa kendala Bu yang saya temui seperti mengenai orang tuanya yang kurang peduli dengan anaknya karena dengan kesibukannya. Kalau seperti itu, apa solusi yang mungkin bisa diterapkan Bu Helen? Kemungkinan saya akan memanggil orang tua dan menjelaskannya permasalahan yang ada dan timbul di dalam kelas yang dilakukan oleh anak tersebut. Seperti itu ya Bu Helen. Itu merupakan suatu langkah yang bagus ya Bu Helen ya. Jadi kalau memang orang tuanya bisa hadir ke sekolah, bisa mengetahui bagaimana anaknya belajar di sekolah ya Bu Helen. Kemudian apa yang Bu Helen rencanakan untuk bisa mencapai tujuan ini? Saya akan menjelaskan ke siswa tersebut untuk dapat mengikuti olahraga yang tidak dia sukai dan memberikan masukan dan pengertiannya. Kemudian ada nggak yang menjadi prioritas utama atau prioritas tertentu dari Bu Helen dalam merencanakan rencana ini? Ada Bu, ada prioritas yang utama yaitu lebih mengutamakan pembelajaran karena saya merasa dengan memprioritaskan ini maka semua aspek dari permasalahan saya sudah teratasi. Sudah bagus ya Bu ya, suatu langkah yang bagus untuk Ibu bisa mencarikan solusi dari masalah ini. Kemudian bagaimana dengan jangka waktunya Bu Helen? Saya akan mencoba dengan secepatnya dengan jangka waktu lama supaya saya bisa konsekuen dalam permasalahan ini dan bisa mengatasinya lagi. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama mungkin ya Bu Helen, yang penting harus konsekuen dan dilaksanakan secara terus-menerus ya Bu Helen. Nah, kemudian kalau seandainya ini sudah terlaksana, bagaimana Bu Helen bisa mengukur keberhasilan dari rencana ini? Dengan melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Ya seperti itu ya Bu Helen ya. Tapi yang namanya rencana pasti ada tantangan ya Bu. Nah, bagaimana Ibu berencana menghadapi tantangan ini? Saya akan berusaha untuk konsekuen dengan permasalahan pembelajaran yang saya akan ajarkan. Ya, bagus seperti itu ya Bu. Jadi kemudian bagaimana komitmennya nih Bu? Apa komitmen Ibu terhadap rencana aktif yang sudah Ibu terapkan? Akan Ibu terapkan ini? Insya Allah akan saya laksanakan komitmen ini. Kira-kira siapa yang bisa membantu atau membantu Bu Helen dalam menjaga komitmen yang akan Bu Helen jalankan ini? Dengan membuat kesepakatan di kelas tersebut. Nah, jadi begitu ya Bu Helen ya. Jadi salah satunya mungkin dengan membuat kesepakatan kelas ya Bu Helen dengan siswa supaya mereka nantinya bisa lebih baik lagi ke depannya dan mau bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan Bu Helen. Ya. Jadi seperti itu ya Bu Helen. Kira-kira apa yang Bu Helen dapatkan atau kesimpulan dari hasil pembicaraan kita pada pertemuan hari ini Bu Helen? Bisa mendapatkan solusi dan dalam permasalahan yang saya hadapi saat ini. Bu Helen ya. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching kita kali ini? Saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan membicarakan dengan Ibu lagi jika hal yang perlu didiskusikan. Oke, baik Bu Helen. Jadi kita sudah selesai Bu Helen ya melaksanakan coaching pada hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita melaksanakan praktek coaching pada siang hari ini? Sudah tidak bingung lagi Bu, pastinya sudah lega dan bersemangat lagi karena ternyata bercerita dengan Ibu saya sudah dibantu menemukan solusinya. Oke, baik Bu Helen ya, saya percaya Bu Helen pasti bisa melaksanakan rencana ini. Kemudian juga kedepannya bagaimana perkembangannya, dan kalau seandainya Bu Helen butuh bantuan, jangan ragu untuk datang lagi kepada saya dan kita bisa melakukan diskusi kembali. Terima kasih Bu. Saya sangat menghargai dukungan dukungannya Bu. Ya, sama-sama Bu Helen. Untuk semangat ya Bu Helen ya. Iya Bu. Ya, Terima oke kasih. Bu. Sampai jumpa Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Oke, assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Bu Rizka. Bagaimana Bu Ira sudah melakukan coachingnya hari ini? Nah, sudah Bu Rizka. Saya sudah selesai melaksanakan coaching dengan teman sejawat. Masya Allah.
Bagaimana Ibu menilai performa Ibu hari ini setelah melakukan coaching dengan rekan sejawat, dan bagaimana cara Ibu sudah mencapai kompetensi yang kita bicarakan tadi belum, Bu? Kompetensi yang kita bicarakan tadi itu kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif kan, Bu ya? Iya, iya. Iya. Kan udah dipraktekkan ya, Bu? Ya sudah Bu, sudah dipraktekkan. Bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri? Apakah sudah mencapai kompetensi tersebut atau belum? Kalau menurut saya nih Bu Rizka, Iya. rasanya saya sudah merasa sudah bisa melaksanakan coaching menggunakan alur tirta ini, yaitu pada kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Namun secara umum rasanya mungkin saya belum begitu puas Bu Rizka Iya. melaksanakan kegiatan ini, tapi saya Bu Rizka rasanya saya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta, itu terutama pada kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Kira-kira bagaimana Ibu menilai ini sudah tercapai? Tadi saat pelaksanaan coaching, Iya. coaching saya itu sudah bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian dia sudah bisa menceritakan apa permasalahan yang dihadapi, kemudian berdiskusi dengan saya tadi bagaimana solusi ataupun jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapinya itu, Bu Rizka. Wah, kira-kira Bu, boleh nggak saya menyampaikan sedikit umpan balik untuk Ibu? Ya boleh Bu Rizka, boleh. Begini Bu Ira, Ya. saat saya mengamati proses coaching Ibu tadi dengan rekan Ibu, Ibu sudah mulai rapi dalam menggunakan unsur-unsur tirta tadi. Ya. Sudah poin-poinnya sudah tepat, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, Namun ada sedikit Bu, ada sedikit yang ingin saya sampaikan, yaitu misalnya tadi waktu coach Ibu atau rekan Ibu menyampaikan masalah dan solusinya, hendaknya Ibu ambil kesimpulan atau benang merahnya, Iya, iya, agar lebih ada kesimpulan, agar lebih nampak kesimpulannya lagi iya, Bu. iya, Ya Bu ya. iya, iya, iya. Tapi secara keseluruhan Bu, itu sudah bagus Bu, sudah bagus sekali, sudah nampak tirtanya dan kompetensi mendengarkan dengan aktifnya serta kehadiran penuh tadi sudah nampak Bu. Alhamdulillah sudah nampak ya Bu Rizka ya. Iya. Sekarang bagaimana pendapat Ibu mengenai umpan balik saya tadi? Sebelumnya Bu Rizka saya mengucapkan terima kasih karena Bu Rizka sudah mau melakukan observasi kepada saya selama proses kegiatan coaching ini, dan saya menerima dengan baik umpan balik yang Ibu sampaikan. Itu juga menjadi pengalaman juga bagi saya, kemudian bisa menjadi perbaikan bagi diri saya untuk pelaksanaan praktek coaching pada masa-masa selanjutnya. Terima kasih ya Bu Rizka ya. Sama-sama Bu Ira, keren Ibu ini ya. Lalu bagaimana dengan rencana tindak lanjut ke depannya Bu? Mungkin kedepannya saya akan lebih sering lagi sepertinya Bu Rizka, lebih sering lagi melaksanakan kegiatan coaching ini dengan Iya. kawan-kawan, atau mungkin bisa juga dengan siswa saya Bu Rizka, supaya nantinya bisa memberikan jalan keluar atau mencarikan solusi bersama dari permasalahan yang mungkin dihadapi, baik itu oleh rekan sejawat saya atau mungkin dari sisi siswa saya itu sendiri Bu Rizka. Iya Bu, jadi setelah kita melakukan diskusi ini, sepertinya Bu Ira sudah terbayang apa yang akan Ibu Ira lakukan ke depannya ya Bu ya. Iya. Lalu ke depannya, kira-kira Bu, siapa saja orang-orang atau pihak-pihak yang dapat membantu Ibu Bu? Untuk kedepannya bantuan yang mungkin akan saya dapatkan itu tentunya pertama dari rekan sejawat Bu Rizka, karena nanti saya juga akan bercerita juga atau berdiskusi juga dengan rekan sejawat, kemudian juga konsultasi dengan kepala sekolah mungkin supaya bagaimana kegiatan ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi ke depannya Bu Rizka. Iya, oke Bu Ira, terima kasih banyak ya Iya Bu, sama-sama Bu Rizka. Terima kasih. Semoga kita bisa sering-sering sharing ya Bu ya. iya, Masya Allah. Bu Rizka. Baik Ibu, saya akhiri dulu. Bu Assalamualaikum Rizka. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah.